Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amisaira Fazila dengan NIM 226121131 dan pastinya di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emi Pepayosa Sinuaji dari kelas malam 1 dengan NIM 22612135. Nama saya Imelitri Pamela Sari, NIM 22612145 dari kelas manajemen malam 1. Nah, oke, karena udah kenalan, jadi di sini sebenarnya kita bertiga ingin menceritakan tentang negara Maroko. Jadi sebenarnya kita itu di sini ingin menjelaskan tentang kebudayaan Maroko, makanan khas Maroko itu apa aja, lalu ada kebiasaan-kebiasaan orang Maroko, lalu yang terakhir itu cara berkomunikasi orang Maroko atau bahasa yang digunakan di sana. Di sini saya akan menjelaskan keunikan negara Maroko. Yang pertama yaitu penduduk atau suku bangsa. Mayoritas penduduk di Maroko adalah suku bangsa Berber, yaitu suku asli yang tinggal di wilayah Afrika bagian utara. Bangsa Arab menjadi penduduk kedua terbanyak di sana. Bangsa Arab itu datang dari benua Asia. Mereka pertama kali datang ke Maroko pada abad ke-17. Yang kedua, satu-satunya negara yang memiliki musim salju di Afrika. Maroko adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudra Atlantik. Secara geografis, memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun. Akan tetapi, negara Maroko ternyata memiliki musim salju. Tetapi tempat ini tersembunyi jantung pegunungan Atlas. Yang ketiga, pemilik kota bebas mobil terbesar di dunia. Maroko memiliki perkotaan bebas mobil terbesar di dunia bernama Fes El Bali dengan jalanan yang berliku. Yang keempat yaitu penghasil keramik unik. Misalnya biru biasa dijumpai di kota Fes dan hijau di kota Meknes. Sementara itu, keramik di kota Safi menggunakan lebih dari satu warna, sedangkan keramik di kota Azemmour dibuat dengan struktur yang berbeda. Nah, jadi selanjutnya, kalian pada tahu nggak sih makanan khas Maroko itu apa aja? Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 khas makanan Maroko. Jadi yang pertama makanan khas Maroko itu ada kuskus. Kuskus itu merupakan makanan khas Maroko yang terbuat dari tepung jagung dan gandum yang berbentuk butiran kecil. Makanan ini dimasak dengan uap serta diberikan tambahan daging, sayuran, mentega, kacang hijau, susu, dan gula halus, tergantung dengan selera masing-masing. Di Maroko, hidangan ini dibuat dengan daging yang halal seperti daging sapi, daging domba, dan daging ayam, serta tambahan sayurannya berupa terong, lobak, dan labu merah. Ada juga kentang dan wortel, serta sayuran lainnya. Biasanya, banyak rumah Maroko kuskus dihidangkan setiap minggunya loh. Tetapi ada juga sebagian daerah yang menghidangkan kuskus pada tiap hari Jumat. Biasanya kuskus disantap bersama setelah sholat Jumat. Lalu yang kedua ada misemen. Misemen itu merupakan roti pipi khas Maroko. Roti ini dibuat dengan mencampurkan tepung, semolona, ragi, gula, air hangat, garam, minyak, dan mentega. Walaupun umumnya misemen ini disantap dengan kopi dan teh, makanan ini juga bisa diisi dengan beragam daging dan sayuran. Lalu yang ketiga, makanan khas Maroko itu namanya tajin. Tajin itu sebenarnya nama wadah ya teman-teman, wadah untuk memasak makanan yang mempunyai tutup yang terbuat dari tanah liat, bentuknya segitiga gitu atau kerucut. Proses memasaknya cukup lama, biasanya memakan waktu dari 1 jam hingga 2 jam. Namun proses ini membuat daging menjadi lunak dan terpisah otomatis dari tulangnya. Jadi kalau makan tuh gampang, gak perlu ribet-ribet misahin dari tulangnya karena udah terpisah otomatis gitu. Lalu bumbu-bumbu yang dipakai itu ada jahe, bunga jagung, saffron, bawang putih, dan bawang merah. Tajin juga selalu dihidangkan dengan roti, dan tajin juga makanan sehat loh karena dimasak dengan cara uap atau dikukus. Lalu yang keempat, makanan khas Maroko ada namanya rufisa. Rufisa ini merupakan hidangan terbaik
karena dihidangkan dalam reuni keluarga atau acara-acara keagamaan yang disebut dengan zarda menurut orang Maroko. Makanan khas Maroko ini lebih banyak disiapkan pada saat melahirkan karena dipersiapkan untuk wanita yang baru saja melahirkan. Hal tersebut karena bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu sehat, bermanfaat, dan bahan-bahan rempah-rempah yang ada di dalam Rufisa itu sangat bagus untuk air susu ibu. Oke, yang kelima, makanan khas Maroko yaitu méchoui. Méchoui ini paling umum di pesta pernikahan dan perayaan besar. Biasanya disiapkan dengan cara memanggang domba utuh baik di atas api maupun di lubang tanah. Dagingnya disantap tanpa menggunakan sendok atau garpu, melainkan dengan tangan serta ditemani garam dan jinten untuk dicelupkan. Di Maroko, méchoui ini merujuk pada memasak domba utuh atau domba dalam oven tanah liat di atas kayu. Méchoui biasanya berupa domba atau domba muda panggang. Kecuali ginjal, organ rongga perut lainnya dikeluarkan dan dimasukkan rempah-rempah seperti ras el hanout atau saffron di dalamnya. Lalu setelah rempah-rempah dimasukkan ke dalam perut domba atau dimarinasi, selanjutnya rongga perut itu dijahit lagi. Sesudah itu domba ditusuk menggunakan dahan pohon dan dimasukkan di sebelah tumpukan bara api. Lalu selanjutnya domba yang mudah ditusuk itu diputar-putar agar masaknya merata di seluruh tubuh dombanya. Lalu agar tekstur daging menjadi renyah, daging juga diolesi oleh minyak atau mentega secara bertahap dan didekatkan pada bara api hingga warnanya menjadi kuning dan siap disantap. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keunikan dari negara Maroko. Yang pertama, negara Maroko memiliki 2 ibu kota. Ibu kota negaranya adalah Rabat dan ibu kota industrinya adalah Casablanca. Dan yang kedua, negara Maroko dijuluki sebagai singa atlas dikarenakan negara Maroko menghasilkan banyak singa luar biasa yang diberi nama singa atlas. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat di Maroko. Masyarakat di Maroko menggunakan bahasa Arab Maroko untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Bahasa Arab Maroko yang digunakan disebut Darija. Dialek ini sangat sama dengan dialek yang digunakan oleh Afrika Utara. Oke, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai kebudayaan, makanan khas, dan cara berkomunikasi di Maroko. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah ilmu untuk teman-teman semua. Dan kami ucapkan terima kasih.